wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lina Erliana. Nah, di Sharing is Caring kali ini kita sudah kehadiran tamu alumni angkatan 8. Angkatan 8. Nah, Angkatan 8 ini udah lama banget nih berarti ya Kak ya. Nanti perkenalkan diri, tapi sebelum kita mulai sharing is caring, mungkin teman-teman nanti yang nonton jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel Lina Erliana. Ya nggak Kak? Ya, betul. Gitu, supaya kita bisa menghadirkan video-video yang lebih menarik lagi dan bintang tamu yang mungkin kalian tunggu-tunggu gitu. Oke, langsung saja. Apa kabar Kak Amar? Baik, alhamdulillah itu. Oke, silahkan perkenalkan diri dulu Kak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Richard. Saya angkatan 8. Oke. Saat itu waktu itu diamanahkan untuk jadi ketua OSIS Oke. angkatan 8. Ya, itu aja. Dan saat ini kesibukannya Kak? Sibukannya kerja Dan kuliah lagi. Alhamdulillah. Oke. Jadi Kak Amar ini adalah angkatan 8, mantan ketua OSIS di angkatan 8 ya pada saat itu ya Kak ya. Betul. Jadi sekarang aja angkatan 15 Kak. Angkatan 15. Sekarang angkatan 15, berarti Kak Amar angkatan 8. Lumayan ya. Jadi mungkin ini bisa jadi salah satu video untuk saling silaturahmi nih. Oh, mungkin adik-adiknya yang sekarang belum pernah ketemu sama Kak Amar jadi tahu nih, oh ketua OSIS angkatan 8 ini Kak Amar gitu. Nah, langsung saja nih. Kita mau tanya, tadi kan kesibukannya apa Kak Amar? Kerja sama Kuliah. Nah, pasti kuliah lagi atau lanjut kuliah lagi nih Kak? Lanjut kuliah alhamdulillah. Lanjut kuliah lagi, berarti S2 ya Kak S2, ya? alhamdulillah. Oke, nah mungkin Kak, kita sebelum ngomongin tentang pengalaman kerjanya Kak Amar yang udah banyak dan mungkin pengalaman lanjut S2-nya, mungkin kita pengen dengar dulu nih Kak, flashback masa lalu lah. Pada saat mungkin Kak Amar, kita jauh dulu sebelum kerja gitu. Sebelum kuliah gitu kan. Kak Amar dulu pada saat kelas 12 mungkin bagaimana pengalamannya seperti kelas 12 yang pada umumnya daftar PTN terus daftar ke sini ke situ gitu kan. Pernah ikut jalur ini diterima atau enggak? Mungkin adik-adiknya pengen tahu itu Kak Ya, gitu. sebelumnya terima kasih ya teman-teman semuanya. Jadi kalau untuk kelas 12 saya waktu itu memang itu 12 IPA 2 kalau nggak salah itu. IPA 2. Nah, jadi memang banyak pengalaman, satu pusing juga kan kalau kelas 12 itu terlalu banyak tryout terus buat ujian segala macam. Dan pada akhirnya saya waktu itu mencoba SNMPTN kalau nggak salah itu, dan juga pengalaman saya sih kalau di di SNMPTN itu saya lupa daftarnya, sudah terlalu lama ya Bu ya. Saya lupa. Nah, pokoknya intinya adalah saya nggak dapet PTN yang saya harapkan gitu, karena memang saya terkendala di orang tua juga, nggak boleh jauh karena saya anak Bontot. Saya anak Bontot, udah Amar di Jakarta aja. Akhirnya saya mencoba untuk SNM dan SBM di di Jakarta aja, UI atau UNJ kalau nggak salah. Pilihnya memang UI sama UNJ aja. Kalau nggak salah seperti itu. Cuman karena saya IPA, jadi sangat sulit ya. Saya nggak tahu untuk sekarang seperti apa. Cuman dulu saya sulit sekali untuk mencoba peruntungan di sana, sehingga Bapak sama Mama, kalaupun memang saya nggak bisa keluar ke luar kota gitu. Itu ada kesempatan di Undip kalau nggak salah dan IAIN Banten kalau nggak salah itu. IAIN Banten saya ada kesempatan sebenarnya, cuman tidak boleh sama orang tua. Saya mengikuti perintah orang tua saja seperti apa. Ya udah, gimana mah sama bapak gitu. Ternyata aku cari kampus yang, karena aku pengen akuntansi sebenarnya. Jadi anak IPA tapi pengen akuntansi. Iya, itu nih makanya ini mungkin buat teman-teman juga, kalau mungkin dari kelas 10 sekarang peminatan ya Bu. Iya. Peminatan. Tapi tahun ini nih, tahun baru yang 2021 2022 ini peminatan nanti balik lagi di kelas 11. Oh iya, gitu. Jadi memang waktu itu kan kelas 10 pokoknya, kelas 10 peminatan, kelas 11 IPA. Jadi orang jadi biasanya kalau orang ini dulu ya waktu itu kayaknya orang-orang pintar tuh di IPA gitu. Orang-orang yang nakal segala macam di IPS. Jadi ini tolong jangan paradigma ini tolong jangan maksudnya jangan sampai ada lagi gitu. Jadi teman-teman saya yang sudah konsen di IPS saat itu ya sekarang pada buktinya keterima di PTN yang diinginkan, akuntansi segala macam. Dan ini merupakan suatu pembelajaran bagi teman-teman mungkin ya. Jadi kalau yang dari sekarang mau ke kelas 10 ya, mau IPA
di bidang fisika, kimia, biologi silakan, mau akuntansi, mau sosiologi silakan ke IPS. Nggak ada yang namanya perbedaan paradigma seperti itu Iya. gitu. Mungkin itu sehingga saya milih akuntansi pajak di perguruan tinggi swasta di Jakarta. Ya saya 4 tahun, ya udah saya menjalankan kuliah aja seperti biasa gitu aja sih. Oke, jadi pada saat itu paradigma yang ada itu kalau anak IPA itu lebih keren atau lebih pintar anak-anaknya. Iya itu tahun dulu ya. Seperti itu. Jadi tapi ya saya mengikuti aja biasanya yang ya udah yang nilainya di atas ya pada ke IPA gitu. Nah, berarti pada saat itu Kak Amar masuk IPA. Nah, berarti sebenarnya belum ada niatan setelah lulus nggak ada niatan untuk studi lanjutan ngambil jurusan yang berkaitan dengan IPA. Nggak ada sama sekali. Jadi saya ya nothing tulus aja untuk ya udah belajar. Biasanya kalau alurnya orang-orang nilainya di atas rata-rata itu ke IPA kayak gitu. Jadi saya baru menyadari bahwa teman-teman yang sudah memilih di IPS saat itu yang notabene mungkin di atas rata-rata juga mereka bisa lebih eksplor. Iya, itu dia. Sehingga saya kesulitan untuk setelah mencari jurusan kuliah itu saya kesulitan seperti itu. Sebenarnya ada SBM, cuman saya mungkin karena SNM SPAN PTKIN kalau nggak salah. SPAN PTKIN. Enggak juga. Ya udah, akhirnya saya milih swasta aja. Akhirnya berarti beberapa kali ditolak di beberapa jalur ya, Pak? Nah, saya ditolak semua. Saya ditolak semua, jadi waktu itu banyak pertanyaan. Saya ketua OSIS. Iya. Banyak pertanyaan yang di mana gitu. Teman-teman saya alhamdulillah anggota teman-teman saya rekan lah ya. Itu ada di banyak negeri gitu. Jadi saat itu ya udah saya saya pilih di swasta karena ditolak semuanya. Alhamdulillah kita jalani. Tapi alhamdulillah sampai lulus ya Kak ya. Alhamdulillah lulus. Jadi pada akhirnya beberapa kali ditolak di beberapa jalur, Kak Amar akhirnya memutuskan oke lah di swasta pun jadi nggak apa-apa. Yang penting deket masih di daerah Jakarta gitu. Amanat orang tua juga. Jadi lebih ya doa restu orang tua juga. Alhamdulillah gitu, Ibu. Tapi kan sampai sekarang kan dapat pengalaman kerjanya luar biasa gitu. Ya. Dan mungkin gini Ibu yang mau tanyakan nih, menarik ya. Tadi kan Kak Amar rekan-rekan banyak nih di OSIS yang dapat di PTN gitu, sedangkan Kak Amar sebagai ibaratnya leadernya di OSIS gitu kan, ketuanya di OSIS gitu kan, ditolak gitu. Ada nggak sih Kak ngerasain beban psikologisnya pada saat itu gitu? Beban ada. Bebannya gimana tuh Kak? Bebannya adalah mungkin kalau di SMA 14 mungkin teman-teman tahu kan kalau ada kampus day segala macam itu ya. Itu ini sekalian curhat ya. Ini sekalian curhat nggak apa-apa ya punya. Jadi apa-apa. Memang saya 4 tahun udah jalanin aja gitu. Jadi setiap tahunnya kadang ada kampus day segala macam. Budi ini ayo main gitu. Ayo main. Cuman ya saya main aja gitu karena mau apa. Jadi teman-teman yang lain kan ada stand-nya. University of Indonesia. Nah, berbagai lah ya gitu. Jadi berbagai PTN gitu. Jadi saya tidak saat itu kampus saya tidak juga masuk kan gitu. Ya udah saya main aja silaturahim. Tentu psikologisnya ada yang bagaimana di swasta itu dan saya swastanya juga mungkin nggak tahu ya, mungkin teman-teman juga kenal apa enggak. Cuman intinya adalah saya main aja. Dan ada beban psikologis sih sebenarnya bahwa ya udah saya 4 tahun jalan aja gitu. Yang penting saya lulus, saya berikan yang terbaik gitu. Dan alhamdulillah ya aku melot juga kan saat itu. Alhamdulillah jadi ya. Gitu. Ya jadi sebenarnya beban psikologisnya ngelihat teman-teman kampus deh ada stand-stand PTN yang betul, ya. Betul. Gitu. Kalau Kak Amar ya datang hanya untuk silaturahmi aja gitu kan, tapi alhamdulillah loh ya, maksudnya masih berbesar hati buat datang kan. Karena memang sebenarnya datang karena diundang aja sih. Guru-guru tuh kayak mana Amar mana gitu ya karena memang ya psikologis dari ketua OSIS kan seperti itu ya. Artinya pasti banyak waktu saat kursus sekolah itu kan komunikasi dengan guru-guru gitu. Jadi mungkin banyak guru yang kenal lah. Jadi mungkin saya nggak mungkin lah kalau nggak datang. Udah. Cuman nanti kan ngobrol di mana nak di
atau enggak, oh ya udah gitu, karena memang tidak ada sennya dan segala macam, jadi saya lebih ke silaturahim aja. Silaturahmi ke Insya Allah. guru-guru ya. Betul betul. Amin. Dan senang sih guru-guru juga datang. Iya betul. Nah terus Kak Amar kan akhirnya ngambil nih di universitas swasta, terus ngambil jurusan akuntansi. Betul. Sedangkan Kak Amar anak IPA. Iya. Gimana nih mungkin setelah kita ngomongin SMA gitu, pada fase-fase kuliah tadi kan dari tadi tuh Kak Amar ngomongin, saya 4 tahun jalanin aja, saya 4 tahun jalanin aja. Iya, iya. Ini ada stigma bagi ibu bahwa Kak Amar gini, apa jangan-jangan ini sebenarnya minat atau enggak pas Ya, 4 gitu. tahun Ya. jurusan kuliah di jurusan akuntansi ini gitu. Bagaimana Kak survive Kak Amar pada saat kuliah? Ya, pada saat kuliah awal S1 semester ya. 1 ya, S1 ya. Oke. Saya nggak tahu saya buta akuntansi, cuman Oke. saya nyaman ya di akuntansi. Artinya saya waktu zaman SMA fisika, kimia, biologi saya bisa survive sebenarnya, cuman tidak dalam hati gitu. Ya. Sehingga saya suka hitung-hitungan yang duit jadi uang gitu ya. Jadi Cuan. oke lah, saya keluar dari zona nyaman Oke. untuk mencoba gitu ya. Ya udah saya mencoba akuntansi karena ya ini sebenarnya bukan orang tua atau apa kemauan saya, tapi basically keluarga saya ekonomi, akuntansi. Oke, jadi manajemen. udah familiar ya? Yes, akhirnya saya yang pertama survive-nya adalah saya pengalaman orang tua seperti apa tentang akuntansi. Dan awal-awal saya sulit sih sebenarnya untuk jurnal segala macam ya, buku besar gitu ya. Dan alhamdulillah saya membuktikan, jadi saya proses 1 semester, alhamdulillah saya membuktikan bahwa ujian semester 1 saya itu untuk nilai akuntansinya sempurna ya, mudah-mudahan alhamdulillah 100 gitu ya. Dan saya membuktikan bahwa dari teman-teman saya yang SMK akuntansi ataupun udah IPS dari sebelumnya, ini saya bisa survive di situ gitu. Dan ya selama 4 tahun saya jalankan seperti itu. Jadi awal-awal mungkin agak kesulitan juga ya tentunya ya Kak ya. Sultan banget Bu. Karena dari IPA ke akuntansi yang mungkin akuntansi di SMA sama di kuliah kan mungkin lebih dalam di kuliah. Betul, gitu lebih kan. dalam. Oke, tapi karena berbekal basic dari keluarga, orang tua Betul. mungkin jadi support system juga yang mungkin sudah berkecimpung di dunia ekonomi gitu kan. Betul. Jadi mungkin lebih bisa survive-nya dari situ gitu. Betul, Tapi betul. dan akhirnya Kak Amar nih lulus dengan cum laude IPK 3,86 jurusan akuntansi ya Kak ya gitu kan. Maksudnya awalnya susah-susah tapi endingnya finally Kak Amar bisa lebih enjoy buat kuliah di sana gitu. Iya, jadi legowo sih udah Jadi harus menerima ya. Oke. Terus Kak nih, mungkin tadi kan itu S1 ya Kak ya. Terus kan dengar-dengar nih ya, Kak Amar kan lagi lanjut nih S2 gitu kan. Tapi S2-nya mungkin ini ikatan dinas ya Kak ya? Iya. Ikatan dinas di Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setiawan. Iya. Nah ini jurusannya Magister Terapan Administrasi Publik ya Kak ya. Betul, itu. Konsentrasinya manajemen keuangan. Nah mungkin sambil diceritain dong Kak, sampai Kak Amar sekarang lanjut lagi S2, tapi ceritain dulu mungkin kerjanya gimana Kak. Oke. Tadi kan dari S1 tuh, Kak Amar dengar-dengar juga kan sebelum S1 itu udah kerja tuh di pemerintahan. Betul. Gitu. Nah itu gimana Kak? Terus sampai sekarang lagi ngelanjutin kuliah S2-nya. Iya. Ya menarik ya Bu. Jadi memang ini saya karena memang ya itu tadi saya bilang dari awal, saya nanti tulus untuk melanjutkan perkuliahan di akuntansi di perguruan tinggi swasta gitu ya. Sampai akhirnya saya bilang oke, mungkin saat ini yang saya bisa lakukan do the best gitu ya, berikan yang terbaik seperti apa kayak gitu. Sehingga alhamdulillah sebelum saya semester 7 kalau nggak salah, semester 7 saya ada magang seperti itu. Biasa saya apply di pemerintahan saat itu di Badan Bapenda ya, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. 3 bulan kalau nggak salah, 3 bulan ya saya lakukan apa aja Ibu. Selama 3 bulan magang itu? Iya, saya lakukan apa aja, data entry saya lakukan. Karena
ya karena saya senang ya, akuntansi perpajakan saya senang. Emang udah dapet feel-nya Iya. ya Kak ya. Karena itu saya lakukan dan saya mendapat tawaran alhamdulillah Oke. di Bapenda itu. Jadi waktu itu di unit pengelola perpajakan di unit di Duren Sawit kalau nggak salah. Saya mendapatkan kesempatan untuk berkarya di sana. Ya sehingga semester 7 saya kerja sambil kuliah juga. Kayak gitu. Jadi alhamdulillah. Jadi dari magang itu berlanjut Kak? Berlanjut. Jadi dari magang Terus berlanjut. akhirnya jadi ibaratnya pegawai ya di Pegawai sana? ya. Jadi Pegawai di sana. mungkin ya buat teman-teman juga. Jadi lagi magang, mungkin teman-teman juga bisa berkarya, berikan yang terbaik juga. Mungkin dari situ pimpinan kan juga bisa melihat seperti apa kayak gitu. Intinya dari hati sih sebenarnya, dari hati bekerja. Dan saya mendapat kesempatan kalau nggak salah 1 tahun sampai saya lulus. Sampai Kak Amar lulus. Ya, jadi sebenarnya agak cerita ya Bu ya. Iya. Jadi sebenarnya ayah saya kan pensiun 2000. Intinya saya udah mau lulus semester 7 kalau nggak salah gitu. Jadi semester 7 saya waktu itu pengen kerja aja gitu. Bukan magang di seperti saat itu gitu ya. Kerja mungkin jadi ya intinya untuk menyambung biaya kuliah saya gitu. Namun ternyata ya alhamdulillah ya Allah Maha Baik. Jadi dikasih kesempatan untuk berkarya di Bapenda, akhirnya saya memakai biaya saya menggunakan biaya sendiri sampai saya lulus. Seperti itu. Alhamdulillah. Sampai saya lulus, akhirnya saya lulus. Saya mendapatkan kesempatan lagi untuk berkarya lebih besar karena waktu itu mungkin di wilayah gitu ya. Iya. Terus ada suatu tes juga saat itu untuk sekarang saya di unit pengelola Jakarta Smart City di Kominfotik Pemprov DKI Jakarta, dan saya alhamdulillah keterima saat itu. Tes juga Ibu. Iya. Jadi alhamdulillah keterima. Setelah 1 tahun di Bapenda itu ya? Iya, berarti? betul, di Terus Bapenda. ada tes, Ada Kak Amar tes ikutin. menjadi tenaga ahli. Oke. Gitu. Jadi menjadi tenaga ahli di Pemprov DKI Jakarta. Alhamdulillah keterima. Dan saat ini saya sedang bekerja di unit pengelola Jakarta Smart City. Oke, berarti dari tahun 2020 awal. Ya. Sebelum pandemi atau sesudah? Jadi sebelum, jadi sebelum, saya sebulan setelah itu pandemi. Alah. Gitu. Jadi alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah sudah rezeki ya. Udah masuk gitu. Sekarang kantor saya di Balai Kota. Di Balai Kota. Pemprov DKI Jakarta. Itu kerjanya ngapain Kak? Kerjanya sebagai tenaga ahli. udah. Sekarang mungkin teman-teman artinya tenaga ahli itu masih menjadi suatu hal yang apa itu tenaga ahli Iya, gitu. betul. Jadi sebenarnya tenaga ahli adalah pegawai aparatur pemerintah juga gitu ya. Jadi bagaimana kita memberikan solusi kepada pemerintah. Jadi memberikan suatu solusi, suatu konsultasi kepada pemerintah bahwa oke, ini yang terbaik buat masyarakat seperti ini gitu. Jadi kita memberikan inovasi kepada Pemprov gitu, atau pemerintah daerah untuk bagaimana memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat kayak gitu. Cuman karena saya di bidang akuntansi, cuman mungkin berpikir ya, kan itu di dinas komunikasi gitu ya. Kenapa? Ya, betul. Saya ya memang ini tenaga ahli kan sesuai dengan sesuai dengan pendidikan gitu ya. Saya memang tetap saya megang anggaran, saya megang perpajakan, akuntansi. Jadi cuma anggarannya akuntansi pemerintahan seperti itu. Jadi lebih spesifiknya ke pemerintahannya ya? Iya, betul, ke pemerintahannya. Wow, luar biasa banget nih tenaga ahli. Mungkin adik-adiknya juga apa sih Bu kalau jadi tenaga ahli itu ngapain? Ya, gitu. Sebenarnya tenaga ahli itu tergantung spesifik bidangnya Kak. Betul. Jadi mungkin karena Kak Amar ini lebih ke accountingnya ya gitu. Jadi ya tenaga ahlinya ya berkaitan dengan accounting, akuntansi, perpajakan gitu, keuangan ya Kak ya, anggaran gitu tadi seperti itu. Nah mungkin kalau tenaga ahli lain ya bidangnya apa ya kerjanya itu gitu. Nah terus Kak, terus kapan Kak Amar memutuskan untuk oke, saya kayaknya lanjut lagi kuliah S2 gitu. Sedangkan kerjanya pasti udah sibuk dong Kak. Gimana tuh Kak? Sebenarnya awal saya bekerja, jadi ada jeda mungkin 3-4 bulan, itu ada pembukaan penerimaan juga dari berbagai ini ya. Saya memilih gitu. Jadi bagaimana saya kerja, saya juga tidak, saya kuliah, tapi saya tidak meninggalkan pekerjaan karena saya
ya mulai dari tadi saya ceritakan, Iya, saya punya dari tanggung kuliah jawab. sudah membiaya sendiri, sampai sekarang saya kerja ya saya ingin biaya sendiri gitu ya. Dan akhirnya saya 40, kalau nggak salah saat itu tahun 2020 Ibu, Iya. saya ingin mendaftar juga, cuman ternyata ada pandemi ya, ada Iya. pandemi COVID, sehingga mungkin ya saya postpone dulu ya, saya mungkin menabung dulu, hingga pada akhirnya kemarin saya tahun 2021 saya tes, ya alhamdulillah sekarang sedang semester 1. Oke, berarti ini kan di Politeknik Setialan ya, Jakarta. Dan ini statusnya kalau nggak salah ikatan dinas nih ya, gitu kan. Bisa dikatakan setara lah sama negeri gitu kan. Nah, gimana Kak perasaannya? Dulu kan Ya. sempat ditolak tuh sama, Ya. sama beberapa PTN gitu Ya, ini kan. mungkin- Terus di S2 alhamdulillah gitu. Ya mungkin ini hadiah bagi saya ya. Jadi Oke. ya saya selama 4 tahun itu ya tadi saya sudah cerita banyak ya, selama 4 tahun saya ya sampai ke sekolah aja tuh saya sebenarnya segan gitu ya, karena psikologis itu mungkin Ibu Lina lebih ini Iya, ya kalau psikologis itu seperti apa. Cuman ya ini alhamdulillah saya kuliah di swasta dan kerja di negeri, hingga pada akhirnya kuliah juga di negeri. Itu impian saya, kuliah di negeri gitu ya. Jadi ini merupakan suatu hadiah bagi saya mungkin dari Tuhan gitu ya, bahwa bagi orang-orang yang memberikan yang terbaik, sabar dan ikhlas, itu insya Allah dikasih jalan sama Allah untuk berkarya seperti itu. Mungkin itu. Jadi mungkin pada saat itu sempat beban psikologisnya, terus sempat kayak gimana nih gitu kan. Tapi pada akhirnya mungkin Allah tuh nggak selalu kasih kita saat itu juga, tapi ternyata dengan kerja kerasnya Kak Amar gitu kan, survive di PTS, terus walaupun mungkin bukan anak IPS tapi kuliah di akuntansi, dapat cum-laude, terus kerja magang, terus do the best, terus akhirnya dipakai untuk lanjut kerja ya kan Kak ya, terus tes lagi jadi tenaga ahli, dapat. Itu kerja keras yang luar biasa, dan akhirnya mungkin ini adalah jawaban atas doa-doanya Kak Amar. Dulu mungkin pernah ngerasain saya ditolak di PTN gitu kan, nggak dapat seperti teman-teman yang lain, tapi alhamdulillah bisa ngerasain saat ini ya Kak ya. Dan mungkin satu sih Bu, saya dari awal sih memang untuk bagaimana saya kuliah, saya kerja, itu satu sebenarnya untuk orang tua sih sebenarnya. Iya, oke. Jadi itu mungkin bisa dikatakan motivasi terbesar dalam hidup Kak Amar ya. Jadi nah, ngomongin motivasi nih Kak, tadi kan kalau kita lihat perjalanan Kak Amar dari awal sampai sekarang itu kan fluktuatif ya, naik turun. Betul. Dan pasti secara psikologis juga ada up and down-nya. Iya. Sebagai manusia kita dihadapkan dengan barier tadi, hambatan, nggak dapat PTN, terus beban psikologis ketika di sekolah, ditanya guru, ditanya temen, kamu di PTN mana, kamu di mana gitu kan, pasti kayak gitu. Terus di pada saat kuliah pun ibaratnya di fase-fase awal menemui kendala ketika harus beradaptasi dari IPA ke akuntansi. Itu banyak banget up and down-nya. Kalau Ibu lihat Kak Amar kayak happy aja gitu, karena pada saat itu kan pas masih kuliah juga Ibu udah suka ketemu Kak Amar ya. Betul. Kak Amar cuma gitu kayak santai, enjoy, relax, walaupun mungkin sebenarnya di balik senyuman itu di dalamnya ada beban psikologis ya. Tapi Kak Amar bisa survive sampai saat ini, itu gimana Kak strateginya? Strateginya sebenarnya ini kadang mungkin pribadi ya, sebenarnya mungkin teman-teman punya treatment tersendiri gitu ya. Setiap orang beda mungkin. Iya gitu. Namun intinya adalah yang pertama adalah saya mencoba untuk tidak melihat ke belakang seperti itu. Jadi yang pertama adalah yang belakang, yang lalu gitu. Saya sedang menghadapi sekarang gitu. Ya udah, saya sedang menghadapi sekarang dan masa depan. Itu yang saya di mindset saya gitu, sehingga dengan itu ya saya lakukan apa yang mungkin bisa yang terbaik untuk saya pribadi gitu. Cuman ini mungkin teman-teman, dan mungkin nggak ada salahnya kalau teman-teman lagi terpuruk, masing-masing treatment beda. Saya orang yang suka kalau lagi terpuruk atau lagi banyak pikiran gitu ya saya apapun yang saya seneng saya lakukan, kayak gitu ya, maksudnya hiburan segala macam itu nggak masalah gitu. Selagi teman-teman bisa
atau kadang kalau ada yang suka makan coklat misal kayak gitu-gitu Oke. tuh masing-masing deh kayak gitu. Iya. Tapi itu treatment lah. Cuman intinya adalah bahwa yang penting jangan lihat ke belakang, fokus apa yang kita bisa lakukan, kerjakan, dan tidak rasa insecure ada mungkin Bu Lina lebih ini ya, insecure mungkin ada ya, pressure tadi yang tadi saya sampaikan banyak gitu. Tapi ya itu Banyak. Bu Lina mungkin ya saya senang-senang aja gitu, tapi terkadang memang banyak yang orang yang senang-senang aja itu ternyata Iya, mungkin di beban. dalamnya beban psikologisnya banyak gitu. Dan that's it, itu yang saya lakukan untuk doing to the best, sehingga saya sih nggak ada secara psikologi nggak ada beban untuk maju ke depan, mungkin seperti itu. Nah, makanya mungkin tadi Kak Amar pesannya adalah udah kita fokus aja sama yang ada di depan, yang udah lalu biarkan berlalu. Kita pernah gagal, setiap orang sukses pun pernah gagal. Nggak ada orang sukses tuh mereka langsung ujuk-ujuk naik tangga ke atas, enggak. Tapi pernah yang namanya di fase terberat, jatuh, bangun, tapi gimana ketika jatuh tuh bangun lagi. Dan Kak Amar nih salah satunya orang yang seperti itu gitu, sempat jatuh, bangun lagi. Dan mungkin kalau Ibu lihat juga jiwa-jiwa leadership Kak Amar nih pada saat di OSIS sebagai ketua OSIS ini masih melekat gitu, sehingga Kak Amar bisa jadi leader buat dirinya sendiri gitu. Jadi saya yang harus mengarahkan diri saya sendiri nih buat bisa survive. Oke, saya nggak dapat PTN, tapi saya harus bisa tunjukkan yang terbaik di PTS. Dan saya bisa mungkin selangkah lebih maju daripada teman-temannya yang mungkin masih pada saat di PTN nggak bisa sambil kerja. Saya harus bisa gitu. Mungkin kayak gitu, seperti itu. Jadi wah, menarik banget nih Kak Amar. Benar-benar pengalaman yang luar biasa yang ini mungkin nggak bisa didapatkan pada saat di bangku kuliah atau bangku sekolah ya Kak ya. Iya, ini memang di luar ya, kita experience is the best teacher ya. Ya betul. Jadi benar-benar pengalaman luar biasa yang bisa, dan ini juga jadi bisa lebih struggle buat Kak Amar ke depannya. Kalaupun ibaratnya kayak ada batu-batu kecil, batu-batu besar, udah biasa lah menghadapi itu gitu. Nah mungkin Kak Amar ada nggak Kak yang mungkin ini FYI, jadi tadi yang Ibu bilang Kak Amar ini mantan ketua OSIS di sekolah gitu, ada jiwa-jiwa leadership buat diri sendirinya juga, dan ternyata di pengalaman organisasi di kampusnya juga nggak lepas dari namanya ketua-ketuaan Kak. Iya kan Kak? Ya, ketua, jadi pernah jadi apa Kak waktu kampus? Saya pernah jadi wakil ketua KPUK saat itu. KPU. Terus BEM saya menjadi BPH Badan Pengawas Harian, divisi pendidikan. Saya jadi jadi pengalaman luar biasa, pengalaman organisasinya luar biasa juga nih Kak, iya Kak? Iya. Itu emang karena hobi apa gimana Kak? Ya saya senang ketemu orang, jadi ya saya lanjutkan gitu. Jadi ya tadi kan sebenarnya saya jalanin aja kan di kampus, tapi ya itu sehingga saya tidak lihat ke belakang, ya saya bisa berkarya juga di kampus seperti itu. Ya cuma kan biasanya nih orang yang jalanin aja, ya udah bener-bener jalanin, nggak ngejalanin apa-apa. itu dia cuma makanya. ngejalanin yang pokoknya aja kuliah pulang gitu kan. Tapi kalau bisa berorganisasi, bisa bersosialisasi. Jalanin dari hati sih, karena saya senang bersosialisasi gitu, sehingga ya saya di BEM juga, di waktu itu KPK juga, di HIMA juga, himpunan mahasiswa juga. Jadi ya itu saya senang berorganisasi, dan apapun itu teman-teman juga mungkin bisa bermanfaat ya buat dimanapun teman-teman bisa berorganisasi, karena itu teman itu di dunia kerja itu sangat membantu, bermanfaat sekali untuk ya rata-rata kegiatan saya di organisasi itu yang saya kerja, yang saya rasakan kerja sekarang gitu. Jadi kayak simulasi gitu ya Kak, saya ketemu klien, saya ketemu banyak orang, saya ketemu ya pejabat-pejabat saat ini. Itu karena saya di organisasi gitu. Apa Kak yang paling menarik, atau mungkin apa sih ya dari fase awal sampai saat ini gitu, dari kuliah mungkin sampai kerja gitu, apa sih yang pengalaman Kak Amar yang paling nggak bakal bisa dilupain gitu?
Kuliah? Boleh kuliah pada saat itu apa, mungkin pas kerja apa gitu. Oh, kalau saya kuliah saat Yang itu paling berkesan. saya pernah menjadi moderator ya. Oke. Moderator di National Texas namanya, Akuntansi Economic Science saat itu. Dan saya waktu itu mau wawancara nih, kalau saya kan sekarang di Diwawancara. sumber saya wawancara Surya Sahetapi saat itu. Oke, Dan wow. beberapa influencer dan motivator itu yang kesan sih saat kuliah. Karena ini seminar nasional ya kak ya. Betul, Oke, betul. Dan wow. kalau saat kerja sih masih. Iya. Dan kalau saat kerja saya sekarang banyak ketemu private sector, dan mungkin dari sisi pejabat-pejabat pemerintahan. Alhamdulillah dulu impian saya menjadi gubernur. Amin. Sebenarnya amin doain ya, gubernur. Tapi ternyata Oke. Tuhan kasih jalan saya untuk ya magang dulu menjadi pegawai pemerintah. Mungkin dari doa teman-teman, siapa tahu saya bisa jadi pemimpin. Mudah-mudahan ya, nanti kalau jadi gubernur nggak boleh sombong loh, sharing. Kan bisa main lagi ke sini Iya. gitu. Nanti Pengen gitu, oh gubernur mana, Sombong nih. SMA Negeri 14 gitu. Nggak boleh sombong ini. Jadi nggak boleh Iya. sombong sama alma maternya. Betul, Ya, mudah-mudahan alhamdulillah. doa kita semua diijabah ya buat Kak Amar, Amin, bisa amin. jadi gubernur, dan mungkin itu jadi pengalaman luar biasa yang pernah nggak sih Kak Amar mikir gini, andaikan mungkin saya dapat di PTN pada saat itu, apakah saya bisa merasakan pengalaman seperti ini? Pernah nggak berpikir kayak gitu? Iya, tentunya pasti Bersyukur adalah suatu hal yang kita flashback gitu ya, bahwa betul. kalau saya ngikutin diri saya gitu ya, saya keluar kota atau saya belum tentu bisa merasakan ya ini mungkin udah garisan ya gitu ya, sudah akhir. Makanya oleh karena itu mungkin satu sih sebenarnya, apapun yang orang tua saya sampaikan pasti itu yang terbaik, yang arahkan itu pasti terbaik. Cuman bukan berarti itu menjadi suatu hal oh ya udah, jadi teman-teman juga bisa, maksudnya ya teman-teman punya mimpi di mana nggak apa-apa kayak gitu, asalkan dikomunikasikan dengan orang tua seperti itu. Jadi bukan nanti orang tua apa gitu, enggak, teman-teman juga bebas ya, maksudnya untuk menentukan teman-teman yang terbaik seperti apa, hanya dikomunikasikan saja. Karena juga jalan orang tuh beda-beda. Jadi sampai saat ini alhamdulillah ya Kak ya, bersyukurnya punya pengalaman luar biasa, pekerjaannya alhamdulillah, terus bisa lanjut kuliah lagi, luar biasa. Mudah-mudahan kuliahnya lancar. Amin, gitu. amin. Dan mungkin adik-adik yang lain pun, misalnya sekalipun mungkin itu mau di PTN, di kedinasan atau di swasta, juga mungkin yang bisa diambil dari pengalamannya Kak Amar nih, Kak Amar dimanapun dia berada, dia bisa lebih tangguh daripada orang-orang yang orang-orang berpikir tentang Kak Amar gitu. Karena apa? Karena bisa menghadapi semua pressure ya kayak dari segala sisi ibaratnya gitu kan. Tapi bisa lebih bisa lebih enjoy dalam memaknai setiap kesulitan atau cobaan lah gitu kan. Jadi ketika kita dihadapkan dengan cobaan, bukan berarti kita harus meratapi. Betul. Ya nggak sih Kak? Ya. Tapi Kak Amar lebih ke gimana nih caranya, saya lagi dapat kendala, kesulitan, saya bisa survive ke depannya. Yang penting langkah saya lebih bisa lebih maju ke depan yang saya inginkan. Lebih ke situ mungkin. Nah Kak, mungkin di penghujung sharing is caring ini, Kak Amar ada nggak hal-hal yang mungkin Kak Amar pengen sampein buat adik-adiknya nih yang nonton? Mudah-mudahan mungkin bisa jadi kata-kata pamungkas yang bisa jadi memotivasi mereka gitu. Mungkin kalau saya kesimpulan dari beberapa, artinya kesimpulan dari sharing is caring ini ya, yang pertama adalah bahwa mungkin dari sedini mungkin dari teman-teman yang melanjutkan peminatan ya, dari mungkin itu dulu awalnya, dari IPA ke IPS teman-teman sudah mulai bisa mengeksplor jati diri teman-teman mau kemana. Yang pertama. Yang kedua, selagi ada kesempatan coba terus aja gitu. Ada PTN semuanya dicoba gitu. Jangan takut gagal coba lagi seperti itu. Dan ketika ada hal yang tidak maksudnya tidak sesuai keinginan, itu tidak perlu down gitu. Jadi nggak apa-apa. Sebenarnya down mungkin sesaat gitu, tapi jangan sampai berlarut-larut seperti itu. Jalanin yang terbaik seperti apa gitu. Dan
teman-teman nih harus bisa berkarya ya, selagi bisa berkarya yang dan berikan yang terbaik. Mungkin itu sih yang menjadi ya kata-kata pembuka saya gitu ya. Jadi mudah-mudahan pengalaman luar biasa Kak Amar dan tadi sedikit motivasinya dari rangkuman perjalanan hidup Kak Amar ya Kak ya, itu bisa memberikan inspirasi buat adik-adiknya. Apapun yang terjadi, pokoknya gagal, berhasil, atau gagal terus, itu bukan menyurutkan motivasi kita buat bisa bangkit gitu ya Kak ya, intinya. Mungkin satu karena mungkin keinginan kita bukan saat itu akan realisasikan sama Allah gitu, mungkin nanti gitu. Saya pengen bekerja di negeri gitu ya, alhamdulillah Allah berikan suatu jalan kayak gitu ya. Yang sebelumnya ya udah kamu paksa dulu deh. Yang sebelumnya ditolak negeri terus udah bener-bener dulu deh. Itu bener-bener itu saya kemana nggak diterima, ya udah itu saya jalanin aja. Tapi pada akhirnya kerja di instansi pemerintahan ya, notabene kan negeri gitu kan. Terus kuliah bisa lanjut kuliah S2 di notabene bisa dikatakan negeri juga gitu. Luar biasa ya. Alhamdulillah gitu. Wow, menarik banget nih sharing is caring kita kali ini. Jadi sisi lain dari mantan ketua OSIS angkatan 8 yang perjalanan hidupnya kita sudah dengarkan, mungkin bisa jadi inspirasi buat anak-anak OSIS ya, khususnya juga nih Kak, sapa-sapa dong adik-adiknya OSIS. Ya, untuk angkatan berapa sekarang? Sekarang angkatan 15. Angkatan 15, berikan yang terbaik untuk OSIS dan SMA Negeri 14 ini. Mungkin lagi pandemi juga, tapi nggak apa-apa, berikan yang terbaik apa. Mungkin ada, ya kan sekarang banyak seminar atau webinar, online segala macam, lakukan ya. Jadi dari tahun lalu kan dari tahun saya atau kakak-kakaknya udah memberikan suatu kita sudah berusaha bahwa ini SMA 14 kan saat itu sudah berada di top 10 Bu, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Gitu. Jadi saya berharap jangan sampai turun. Jadi top 10 itu negeri dan swasta Bu. Artinya nggak hanya negeri gitu. Kalau kita kan kalau dibilang angka 14 gitu. Di luar top 10 deh kayak gitu. Alhamdulillah saat itu 8 tahun dulu ya. Itu ya saya ya masih mungkin ruangan OSISnya juga pindah-pindah gitu ya. Sekarang udah mungkin udah bagus. Ayo bisa berikan yang terbaik ya untuk alma mater untuk SMA Negeri 14 ini. Mungkin itu sih. Ya jadi kemudian ini jadi ajang silaturahmi juga nih nonton videonya sama Kak Amar gitu. Nah, mungkin makasih banyak nih Kak Amar udah mau hadir di sekolah, menyempatkan waktunya di hari yang mungkin banyak kesibukan gitu. Mudah-mudahan tadi apa yang Kak Amar lagi jalani ya, kuliah S2-nya lancar sampai lulus dan bisa kumlot lagi ya Kak. Keinginan bisa jadi gubernurnya one day, mudah-mudahan semua mungkin doa yang terbaik untuk Kak Amar gitu. Nah, mungkin sharing is caring kali ini kita sudahi dulu. Jangan lupa like and subscribe. Comment and subscribe. Dan juga mungkin kalau misalnya kalian mau follow Instagramnya Kak Amar @muamarirs @muamarirs, nanti lihat di sini gitu ya. Nanti kalian follow aja. Setidaknya tadi pengalaman luar biasanya udah dibahas semua sama Kak Amar dan baru pertama kali ya Kak ya diceritain di sini. Iya ini khusus nih buat luar biasa nih, khusus nih. Saya soalnya kalau ke sekolah dulu Kak Amar tuh ya udah yang happy aja, gimana Bu kabarnya, sehat Bu, cuma gitu aja. Gimana kuliahnya? Benar. Alhamdulillah Bu, alhamdulillah, cuma gitu doang. Satu sih nggak apa-apa ya, untuk cerita satu aja. Iya, apa tuh? Saya pernah ketahuan nyontek tuh sama Bu Ade. Bu Ade harus nonton. Bu Ade, maaf ya saat itu saya nyontek dan saya nggak akan ulangin lagi. Semenjak itu saya nggak. Itu dosa masa lalu ya Kak ya. Nah, jangan dicontoh adik-adik. Tapi sebenarnya banyak kali ya. Banyak. Ini baru pertama di sini saya. Nonton bisa mengambil hikmah atau sisi positif dari apa yang tadi disampaikan Kak Amar, gimana strategi Kak Amar bisa bangkit dari keterpurukan, dari beban psikologis yang sangat under pressure ya Kak ya gitu kan. Mudah-mudahan semua bisa diambil hikmahnya. Kalau gitu untuk sharing is caring kita sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. See you.